飛べばいいだけだからな。来たね。これだから悪魔は。お邪魔します。誰か生存者の方はいませんか？よ何？あんた何を？はい。Episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan keadaan suatu lab yang gelap. Seorang ilmuwan muda misterius menceritakan saat dunia berantakan karena fenomena pembakaran manusia secara spontan. Api telah mendistorsi ruang yang membelah benua, dan banyak negara yang hancur. Kebanyakan orang-orang pun berkumpul di Kekaisaran Tokyo yang relatif tidak rusak, yang kini terbagi menjadi 8 distrik. Kuil Dewa Matahari dan industri Hajima membantu Kekaisaran Tokyo untuk mengembangkan api Amaterasu, yaitu energi panas yang menggerakkan Tokyo. Mereka pun mendapatkan keuntungan tersendiri atas api Amaterasu tersebut. Dan pria misterius yang mendengarkan si ilmuwan, adalah orang yang di episode 2 telah mengacau, saat pasukan 8 menjalankan misi. Pria misterius ini mengklaim, bahwa abu yang diciptakan ilmuwan bekerja dengan baik, saat dia mengejek pasukan pemadam api khusus 8. Ilmuwan muda ini mengungkapkan, bahwa dia telah sedikit menyelidiki pasukan 8. Dan di pasukan 8 ada iblis yang bersemayam, yaitu Shinra. Mereka dipimpin oleh Akitaru Obi, seorang pria yang dipromosikan 2 kali, dan diturunkan 2 kali pada masanya sebagai petugas pemadam kebakaran. Dia dilucuti karena keinginannya untuk memprioritaskan menyelamatkan nyawa daripada memprioritaskan misi. 良くも悪くも消防士の鏡じゃねえか。この第8、帯の人柄と人望の厚さでできたと言ってもいいくらいだ。他の隊とは毛色が違う。Kemudian scenes beralih ke lokasi Rookie Fire Soldier Games. Shinra bertemu Tamaki Kotatsu, pengguna api generasi ketiga, yang kini bergabung dengan pasukan pemadam khusus 1. Dia juga diperkenalkan dengan Wone Nyin, yaitu maskot badan pemadam kebakaran. Prajurit pemadam kebakaran dari setiap kompi bersiap untuk kompetisi. Terlihat juga ilmuwan misterius yang di scenes awal tadi, juga ada di bangku penonton. Sementara Shinra, dia memperhatikan seorang pria yang merasa tidak asing. Dia pun teringat, bahwa orang tersebut adalah pasukan pemadam khusus, yang menyelamatkannya saat kebakaran 12 tahun lalu. Shinra pun bergegas menghampirinya, dan memperkenalkan dirinya sebagai pemula dari pasukan ke-8. Kemudian Shinra bertanya tentang kebakaran 12 tahun lalu. Namun, pria itu mengatakan, bahwa dia tidak punya waktu untuk mengobrol. Dan Tamaki pun memberitahu Shinra, untuk jangan seenaknya mengajak kaptennya bicara. Namun, Tamaki malah mengalami kesialan mesumnya. Setelah itu, Shinra mengikuti kapten dari pasukan 1. Tetapi, pria tersebut menjawab, bahwa dia tidak ingat lagi kejadian 12 tahun yang lalu itu. Dia pun menyuruh Shinra untuk segera bersiap-siap dengan kompetisinya. Semua orang berkumpul untuk memulai permainan. Objek dari kompetisi ini adalah menyerbu gedung besar tempat simulasi kebakaran terjadi. Mereka harus menyelamatkan orang yang membutuhkan, dan mengalahkan orang yang berperan sebagai manusia api. Begitu acara dimulai, Shinra menggunakan apinya untuk terbang dan mempersingkat waktu.
早くこんな大会を終わらせて第一の大隊長を問い詰め Saat di dalam bangunan, Shinra bertemu dengan pria misterius dengan penutup mata. あんた何を Pria itu telah melumpuhkan semua orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Pria misterius ini memperkenalkan diri, bahwa namanya adalah Joker. Dia bertanya pada Shinra, apakah dia ingin tahu tentang kebakaran 12 tahun yang lalu. Namun, Shinra menuntut Joker untuk menjauh dari prajurit yang terluka. Tetapi, Joker mengancam akan membunuh mereka. 殺しとくか。何 Shinra pun bergegas menghentikannya, dengan mengayunkan kakinya yang terbakar. Perkelahian pun terjadi antara Shinra dan Joker. Sate, なんてまで耐えられるかな。Shinra terpojok, dan berhasil dikalahkan Joker dengan abu misterius yang meledakannya. 殺される Joker terkesan dengan senyum Shinra, terlepas dari keadaannya. Dia kemudian mengungkapkan, bahwa, So, yaitu saudara Shinra masih hidup. お前の弟、今も生きてるよ。何ショウが生きている Namun Shinra tidak langsung mempercayainya. Merasa hal itu tidaklah mungkin. Mengingat, saat kebakaran 12 tahun lalu, adiknya masih sangat kecil. どういうことだショウは骨も残らず焼け死んだって大体生きていたらあの火事の時からどこに行ったんだよ Tapi Joker mengungkapkan, bahwa mungkin, seseorang telah menyembunyikan kebenaran tersebut. そんなの信じられるわけねえだろ Shinra pun teringat dengan kapten pasukan pemadam 1. Dia curiga bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu darinya. どうした？思い当たる節があるのか？ Setelah itu Joker meminta Shinra untuk bergabung dengannya, dan berhenti menjadi pahlawan untuk mempelajari kebenaran. ヒーローか悪魔がだってふざけんなよ Shinra menolak, dan menyerang Joker menggunakan serangkaian tendangan terbang. Dan kali ini, Joker terkesan dengan kekuatan api iblis Shinra yang sesungguhnya. ヒーローといえば飛び蹴りだ Pada momen ini, Arthur dan Tamaki juga terlihat sudah di dalam bangunan bersamaan. 俺は騎士型の座布団ではないぞ。早くどけ。おい。危ない。 Mereka akhirnya menemukan Shinra yang sedang bertarung. Shinra pun mencoba menjelaskan situasinya, tapi Arthur tahu bahwa ini bukanlah bagian dari kompetisi. Arthur mencoba bentrok dengan Joker, tetapi dia tidak dapat mendaratkan serangan dengan Excaliburnya. Tamaki menindaklanjuti dengan menjebak Joker dalam api. Tapi, mereka semua terhempas oleh abu yang meledak. Setelah itu Joker berniat pergi. Namun, dia menyebarkan abu ledak ke seluruh ruangan, dan meminta Shinra untuk menyelamatkan semua orang di sini, jika dia adalah pahlawan. Saat Joker menghilang ke dalam bayang-bayang, dia memberikan undangan terbuka untuk bergabung dengannya, jika Shinra berubah pikiran. Setelah itu, Shinra membawa kedua pria yang terluka, dan memberi tahu Arthur serta Tamaki untuk segera melarikan diri sebelum abunya berhembus. Arthur dan Tamaki mengukir dan meledakkan langit-langit. Dan Shinra terbang keluar, sementara Arthur dan Tamaki pun berpegangan padanya. Ledakan itu memisahkan mereka, tetapi Kapten Burn menangkap Tamaki, sementara anggota pasukan ke-8 lainnya mencoba menangkap Arthur.
Setelah itu, gedung dievakuasi. Dan Kapten Burn menghampiri Shinra untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Tamaki. Kapten Obi juga memberi selamat kepada Shinra atas pekerjaannya dengan baik. 中で何があったか報告しろ。見てたぞ、4人も助けて。ヒーローじゃねえか。ありがとうございます。いい部下を持ったね。 Malam harinya, Shinra dan Kapten Obi bertemu, dan Shinra melaporkan tentang kejadian saat dia bertemu Joker serta serbuk misterius yang dia gunakan. Shinra bertanya, apakah pasukan pemadam khusus menyembunyikan sesuatu, dan apakah pasukan pemadam khusus benar-benar bertarung untuk kebajikan. Kapten Obi pun mengiyakan hal itu. Dia juga menjelaskan bahwa berbagai resimen pasukan pemadam kebanyakan independen. Masing-masing dari mereka bertindak sendiri-sendiri, dan didukung oleh faksi yang berbeda. Seperti kuil Dewa Matahari yang berpengaruh kuat di pasukan 1. Lalu pasukan 2 berada di bawah kekuasaan militer Tokyo, dan pasukan 5 didikte oleh industri Hajime. Perusahaan Hajime adalah industri yang menyiapkan perlengkapan pasukan pemadam khusus. Mereka memonopoli permintaan produk, dan punya kendali atas uang yang didapat. Kapten Obi melanjutkan, bahwa pasukan pemadam memang bertarung menyelamatkan orang-orang, dan mencari tahu tentang manusia terbakar. Meski begitu, tiap divisi merahasiakan segala jenis informasi yang mereka dapat. Kapten Obi juga yakin, bahwa mungkin ada divisi yang memiliki motif berbeda, dan pasukan ke-8 yang Obi pimpin, didirikan oleh pasukan pemadam umum. Pasukan 8 juga ditugaskan, untuk menyelidiki semua divisi dari 1 sampai 7. Sono Shosa, 俺にも協力させてください。